Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Permana Saputra dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ketujuh, yaitu desain interaksi atau proportional design. Slide kedua ada daftar isi yang berisi pendahuluan, sejarah dan perkembangan, prinsip dasar dari desain interaksi, elemen-elemen desain interaksi, proses desain interaksi, alat dan teknologi, tantangan desain interaksi, studi kasus, masa depan desain interaksi, kesimpulan, sama daftar pustaka. Pada halaman selanjutnya ada pendahuluan, definisi dari desain interaksi. Desain interaksi adalah disiplin yang sangat penting dalam dunia digital. Desain interaksi berfokus pada bagaimana menciptakan pengalaman pengguna yang tidak hanya efektif tetapi juga menyenangkan. Ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi seperti aplikasi, situs web, atau perangkat pintar sehari-hari. Desain interaksi tidak hanya soal tampilan, tetapi juga tentang memahami perilaku pengguna, bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan merasakan saat menggunakan produk digital sangatlah penting. Dengan memahami ini, kita bisa merancang antarmuka yang lebih intuitif, mudah digunakan, dan memuaskan. Pada intinya, desain interaksi itu menghubungkan teknologi dengan manusia, membuat teknologi terasa lebih manusiawi dan nyaman untuk digunakan. Slide selanjutnya, pentingnya desain interaksi dalam pengembangan produk digital. Desain interaksi memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Ini bukan hanya soal estetika atau tampilan, tetapi lebih tentang bagaimana sebuah produk digital berfungsi dan memberikan pengalaman yang menyenangkan serta mudah dipahami oleh pengguna. Desain yang baik tidak hanya membuat pengguna puas, tetapi juga meningkatkan loyalitas. Ketika pengguna merasa nyaman dan puas, mereka cenderung kembali menggunakan produk tersebut dan bahkan mereka bisa merekomendasikannya kepada orang lain. Selain itu, desain interaksi yang efektif juga berpengaruh besar pada kesuksesan komersial. Produk yang dirancang dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk berhasil di pasar karena mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna lebih baik. Jadi, desain interaksi bukan sekedar tambahan, melainkan inti dari strategi pengembangan produk digital yang sukses. Pada bab selanjutnya, ada sejarah dan perkembangan desain interaksi. Desain interaksi memiliki akar yang dalam di bidang Human Computer Interaction atau HCI. Ini adalah disiplin yang mulai berkembang pada tahun 1980-an ketika para peneliti mulai fokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Awalnya, penelitian ini berfokus pada cara membuat antarmuka yang lebih mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Ini termasuk bagaimana informasi ditampilkan di layar, bagaimana pengguna memberikan perintah, dan bagaimana komputer merespon masukan pengguna. Seiring waktu, desain interaksi berkembang menjadi lebih dari sekedar pengaturan tombol atau menu. Sekarang, desain interaksi mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna, kebutuhan emosional, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa desain interaksi adalah hasil dari perjalanan panjang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara manusia berinteraksi dengan perangkat digital. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan desain. Seiring berkembangnya teknologi, desain interaksi juga mengalami perubahan yang signifikan. Dengan munculnya internet, smartphone, dan berbagai perangkat pintar lainnya, cara kita berinteraksi dengan teknologi telah berubah secara drastis. Desain interaksi sekarang mencakup lebih banyak aspek
dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Bukan hanya berbasis teks atau grafis, tetapi juga melibatkan suara, sentuhan, gerakan, bahkan realitas virtual. Ini bisa membuka peluang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang jauh lebih kaya dan imersif. Misalnya, saat ini kita bisa berinteraksi dengan perangkat melalui perintah suara menggunakan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Bahkan dengan teknologi seperti AR dan VR, kita bisa merasakan pengalaman digital seolah-olah berada di dunia nyata. Inilah yang membuat desain interaksi begitu dinamis dan selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berinovasi. Selanjutnya, kita masuk pada bab prinsip dasar desain interaksi. Prinsip pertama adalah keterlibatan pengguna. Keterlibatan pengguna berarti kita harus selalu mengutamakan kebutuhan pengguna dalam setiap tahap desain. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang bermakna dan sesuai dengan harapan pengguna. Dengan memahami siapa pengguna kita dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk, kita bisa merancang solusi yang lebih tepat dan relevan. Prinsip kedua adalah kemudahan penggunaan. Produk digital harus mudah dipahami dan digunakan, bahkan tanpa perlu panduan khusus. Hal ini penting karena pengguna seringkali ingin langsung menggunakan produk tanpa harus belajar terlalu banyak. Desain yang sederhana, jelas, dan intuitif akan membuat pengguna merasa nyaman dan lebih terhubung dengan produk tersebut. Hubungan kedua prinsip ini yaitu keterlibatan pengguna dan kemudahan penggunaan adalah dasar dari desain interaksi yang sukses, bisa memastikan produk kita benar-benar bermanfaat dan mudah digunakan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan beberapa prinsip dasar desain interaksi lainnya yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Prinsip pertama adalah umpan balik yang jelas. Ini adalah elemen kritis dalam desain interaksi, karena pengguna perlu tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan telah diterima dan diproses dengan benar. Umpan balik ini bisa berupa perubahan virtual, suara, atau bahkan getaran pada perangkat. Misalnya, saat kita menekan tombol kirim pada aplikasi pesan, biasanya ada animasi atau perubahan warna yang menunjukkan bahwa pesan kita sedang dikirim. Notifikasi pop-up atau suara juga termasuk bentuk umpan balik yang penting. Dengan memberikan umpan balik yang jelas, kita bisa mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Prinsip berikutnya adalah konsistensi desain. Konsistensi adalah kunci untuk mempercepat pembelajaran pengguna. Ketika elemen visual, ikon, tata letak, dan pola interaksi konsisten di seluruh aplikasi atau platform, pengguna tidak perlu terus-menerus menebak bagaimana sesuatu akan berfungsi. Misalnya, tombol simpan biasanya berwarna hijau atau biru karena ini adalah warna yang sering diasosiasikan dengan tindakan positif. Menggunakan icon yang konsisten untuk tindakan seperti hapus atau kembali akan membantu pengguna merasa lebih familiar dan nyaman. Bahkan saat menggunakan fitur baru, dengan konsistensi, pengalaman pengguna menjadi lebih mulus dan efisien. Prinsip terakhir di slide ini adalah fleksibilitas dan efisiensi. Setiap pengguna memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan tugas, dan desain yang fleksibel memungkinkan mereka untuk memilih cara yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, dalam aplikasi pengolah teks, pengguna mungkin lebih suka menggunakan
menaktifkan pintasan keyboard untuk menghemat waktu. Sementara yang lain mungkin lebih nyaman menggunakan menu drop-down. Fleksibilitas ini bisa sangat meningkatkan produktivitas dan membuat pengguna merasa lebih berdaya. Selain itu, memberikan beberapa cara untuk mencapai tujuan yang sama juga penting dalam desain inklusif. Memastikan bahwa produk bisa digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Jadi, dengan menerapkan umpan balik yang jelas, konsistensi desain, serta fleksibilitas dan efisiensi, kita bisa menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih intuitif, dan lebih memuaskan. Sekarang kita masuk pada selanjutnya, yaitu elemen dalam desain interaksi. UI atau User Interface adalah tentang aspek visual dari sebuah produk seperti warna, tata letak, tipografi, ikon, dan elemen grafis lainnya. Fokusnya adalah membuat tampilan yang menarik dan mudah dipahami sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan produk. UI memastikan bahwa setiap elemen visual mendukung fungsionalitas dan identitas merek. Sementara itu, UX atau User Experience memiliki cakupan yang lebih luas. Ini mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk, termasuk bagaimana perasaannya, seberapa mudah ia menyelesaikan tugas, dan seberapa puas ia dengan produk secara keseluruhan. UX tidak hanya mempertimbangkan desain visual, tetapi juga arsitektur informasi, navigasi, dan bahkan respons emosional pengguna. Meskipun UI dan UX sering disebut bersama, mereka memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang optimal. Selanjutnya ada tipografi, warna, dan layout. Elemen ini sangat berpengaruh pada persepsi dan kenyamanan pengguna dalam memahami konten. Tipografi misalnya bukan hanya soal memilih jenis huruf, tetapi juga mempertimbangkan ukuran, spasi, dan kontras teks agar mudah dibaca. Pemilihan font yang tepat dapat menciptakan suasana yang sesuai, seperti formal, modern, atau playful tergantung pada tujuan produk. Warna juga memainkan peran besar, karena secara psikologis bisa mempengaruhi emosi pengguna. Misalnya, warna biru sering dikaitkan dengan kepercayaan dan profesionalisme, sementara warna merah bisa menambah kesan energi dan urgensi. Selain itu, layout atau tata letak yang rapi membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat. Tanpa merasa kewalahan, layout yang baik memastikan elemen-elemen pada layar terorganisir dengan jelas, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah. Lalu ada juga navigasi dan alur interaksi. Bagian ini sangat penting untuk memastikan pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa merasa terjebak. Navigasi yang baik harus sederhana, intuitif, dan konsisten, sehingga pengguna tahu di mana mereka berada dan kemana mereka bisa pergi. Alur interaksi harus dirancang dengan mempertimbangkan logika pengguna, sehingga setiap langkah terasa alami dan tidak membingungkan. Misalnya, tombol-tombol penting sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, dan menu navigasi harus jelas dengan label yang informatif. Ini akan membuat pengalaman pengguna lebih lancar dan menyenangkan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna. Kombinasi antara tipografi, warna, layout, dan navigasi yang tepat sangat penting untuk menciptakan antarmuka yang mudah dipahami dan nyaman digunakan. Pada bab selanjutnya, ada proses desain interaksi. Yang pertama ada penelitian pengguna. Tahap pertama dalam proses desain interaksi adalah penelitian pengguna. Ini adalah langkah penting untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Dalam tahap ini, desainer biasanya menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi.
Survei berguna untuk mengumpulkan data dari banyak pengguna sekaligus, memberikan gambaran umum tentang preferensi dan masalah umum yang mereka hadapi. Sementara itu, wawancara memungkinkan desainer untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman dan harapan pengguna secara lebih personal. Observasi adalah cara lain yang efektif untuk melihat langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dalam konteks nyata. Dengan memahami pengguna secara mendalam, desainer dapat menciptakan solusi yang lebih tepat dan relevan, memastikan produk yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah melakukan penelitian pengguna, langkah berikutnya adalah pembuatan persona. Persona adalah profil pengguna fiktif yang mewakili kelompok target dalam desain interaksi. Meskipun fiktif, persona didasarkan pada data nyata yang dikumpulkan selama penelitian seperti umur, pekerjaan, kebutuhan, tujuan, serta tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, jika kita mendesain aplikasi pembelajaran online, mungkin kita memiliki persona seperti Andi, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang sering menggunakan smartphone dan lebih suka belajar melalui video interaktif daripada teks panjang. Dengan menggunakan persona seperti ini, desainer bisa lebih fokus dalam menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna sebenarnya daripada berasumsi secara umum. Setelah persona dibuat, langkah selanjutnya adalah wireframing dan prototyping. Ini adalah tahap untuk membuat kerangka awal desain atau blueprint dari antarmuka yang akan dibangun. Wireframe biasanya berupa gambaran sederhana yang menunjukkan struktur dasar dari halaman, posisi tombol, tata letak konten, dan alur interaksi. Prototyping di sisi lain adalah langkah yang lebih lanjut. Ini mencakup pengujian awal untuk memastikan ide desain benar-benar berfungsi sebelum dikembangkan secara penuh. Dengan prototype, desainer bisa mendapatkan masukan awal dari pengguna, menemukan masalah usability, dan memperbaiki desain sebelum produk final diluncurkan. Dengan adanya persona yang jelas dan prototipe yang baik, proses desain bisa lebih terarah, efisien, dan fokus pada pengalaman pengguna yang optimal. Ini sangat penting untuk memastikan produk yang dikembangkan tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada pengujian pengguna. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan prototipe, baik itu prototipe rendah seperti sketsa maupun prototipe tinggi yang sudah interaktif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, umpan balik ini sangat krusial karena membantu kita memahami apakah antarmuka yang kita rancang sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Misalnya, apakah pengguna merasa navigasi sudah cukup intuitif? Apakah mereka mengalami kebingungan saat menggunakan fitur tertentu? Pengujian ini tidak hanya mengandalkan asumsi desainer, melainkan berdasarkan pengalaman nyata pengguna. Selanjutnya adalah iterasi desain. Iterasi adalah proses perbaikan berulang. Setelah kita mendapatkan umpan balik dari pengguna, kita tidak berhenti di situ. Justru dari situlah kita mulai memperbaiki desain, baik dari segi tata letak, alur interaksi, atau fungsionalitas, hingga solusi yang kita tawarkan benar-benar optimal. Dalam desain interaksi, prinsip iteratif penting karena kebutuhan pengguna bisa berubah dan desain yang baik harus mampu beradaptasi. Maka dari itu, iterasi memastikan bahwa produk akhir tidak hanya fungsional, tapi juga usable dan user-centered. Di bab selanjutnya, ada alat dan teknologi. Dalam proses desain interaksi, pemilihan alat dan teknologi yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi dan kualitas hasil desain.
Beberapa software populer yang banyak digunakan untuk desain UI UX adalah Figma, Adobe XD, dan Sketch. Ketiga alat ini memiliki fitur yang mendukung kolaborasi tim, pembuatan wireframe, hingga desain antarmuka yang responsif dan profesional. Figma misalnya terkenal karena kemampuannya untuk bekerja secara kolaboratif secara real-time di cloud. Sangat cocok untuk tim desain modern. Selain itu, untuk keperluan prototyping dan usability testing, terdapat tools seperti InVision, Balsamic, dan Marvel. Tools ini memungkinkan kita untuk membuat prototipe interaktif yang bisa diuji langsung oleh pengguna sebelum produk dikembangkan secara penuh. Misalnya, dengan Marvel, kita bisa berhubungan antar halaman sehingga pengguna bisa merasakan alur interaksi seperti aplikasi sesungguhnya. Penggunaan alat-alat ini sangat mendukung prinsip user-centered design dalam IMK karena memungkinkan pengujian, evaluasi, dan revisi desain dilakukan dengan cepat dan efisien. Dalam proses desain interaksi, ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh desainer. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga berkaitan erat dengan perilaku dan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah adaptasi terhadap teknologi baru. Kita hidup di era yang sangat dinamis, di mana teknologi terus berkembang dengan cepat. Inovasi seperti kecerdasan buatan, antarmuka berbasis suara, dan realitas virtual memunculkan ekspektasi baru dari pengguna. Hal ini menuntut desainer untuk terus belajar dan menyesuaikan pendekatan desain mereka agar tetap relevan. Misalnya, aplikasi yang dulunya hanya perlu responsif di layar desktop, kini harus nyaman digunakan di berbagai perangkat seperti smartwatch atau smart TV. Tantangan kedua adalah memahami kebutuhan pengguna. Desain yang baik selalu berpusat pada pengguna, namun dalam kenyataannya, pengguna memiliki latar belakang, preferensi, dan tujuan yang sangat beragam. Ada yang terbiasa dengan teknologi, ada pula yang awam. Desainer harus bisa menemukan titik tengah, bagaimana caranya menciptakan solusi yang inklusif, mudah diakses, dan tetap menyenangkan bagi sebagian besar pengguna. Inilah mengapa riset pengguna sangatlah penting dalam desain interaksi. Tantangan yang ketiga adalah menyeimbangkan antara estetika dan fungsionalitas. Desain tidak cukup hanya terlihat menarik, tapi juga harus mudah digunakan. Misalnya, tombol yang terlalu artistik kadang justru membingungkan karena tidak terlihat seperti tombol. Jadi, tantangannya adalah bagaimana menciptakan antarmuka yang estetis tapi tidak mengorbankan kejelasan dan kegunaan. Dalam memahami tantangan-tantangan ini, kita bisa menjadi desainer interaksi yang lebih adaptif, empatik, dan strategis dalam menciptakan situasi digital. Selanjutnya, ada studi kasus. Sebagai studi kasus, kita bisa melihat bagaimana desain interaksi diterapkan pada aplikasi populer seperti Instagram dan TikTok. Kedua aplikasi ini sukses mempertahankan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Salah satunya, ketika desain interaksi yang sangat efektif, misalnya di TikTok. Video langsung diputar begitu aplikasi dibuka tanpa perlu klik apapun. Hal ini meminimalisir hambatan dan langsung melibatkan pengguna. Tombol-tombol interaksi seperti like, komentar, share juga ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau oleh ibu jari pengguna smartphone. Sementara itu, Instagram menerapkan prinsip desain yang konsisten dan bersih dengan navigasi intuitif yang memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi konten tanpa kebingungan. Fitur infinite scroll dan notifikasi interaktif membuat pengguna terus kembali menggunakan aplikasi. Dari contoh kedua aplikasi ini, kita bisa melihat bahwa desain interaksi bukan sekedar tampilan, tapi juga strategi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada masa depan desain interaksi.
Ketika kita melihat ke masa depan, desain interaksi akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, virtual reality (VR), dan augmented reality (AR). Teknologi ini memungkinkan pengalaman interaksi yang jauh lebih personal, imersif, dan intuitif. Misalnya, dengan AI, sistem bisa belajar dari perilaku pengguna dan menyesuaikan antar muka secara otomatis. VR dan AR memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem dalam lingkungan tiga dimensi yang terasa lebih nyata. Selain itu, desain berbasis data juga akan memainkan peran penting dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku pengguna. Desainer dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menciptakan antarmuka yang efektif. Hal ini membantu memastikan bahwa desain tidak hanya menarik, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Dengan kata lain, masa depan desain interaksi akan semakin cerdas, adaptif, dan berfokus pada pengalaman yang benar-benar relevan bagi tiap individu. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa desain interaksi merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pengembangan produk digital yang sukses. Desain ini tidak hanya menentukan tampilan visual, tetapi juga bagaimana pengguna berinteraksi dan merasakan pengalaman saat menggunakan produk. Pentingnya desain interaksi terlihat jelas dalam bagaimana ia membentuk persepsi pengguna, mulai dari kemudahan penggunaan, kenyamanan, hingga kepuasan secara keseluruhan. Jika interaksi terasa alami dan menyenangkan, maka kemungkinan besar pengguna akan terus menggunakan produk tersebut, bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Oleh karena itu, desain interaksi bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang menciptakan pengalaman yang bermakna dan membangun loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Slide selanjutnya ada daftar pustaka. Saya mengambil materi ini beberapa dari Binus, medium.com, sama Wikipedia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.